Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu karaeng? Karaeng adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan raja atau arung di kerajaan Bulukumba. Kerajaan Bulukumba adalah sebuah kerajaan Palili yang berada di antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Sekali waktu di bawah pengaruh kerajaan Goa dan di lain waktu di bawah pengaruh kerajaan Bone. Letak ibu kota kerajaan Bulukumba di Baleangi, sebuah wilayah yang kini masuk kelurahan Balak Saraja, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba. Sistem pemerintahan kerajaan Bulukumba termasuk unik. Mereka yang dilantik sebagai raja atau arung diberi gelar karaeng. Yang berhak menunjuk dan melantik seseorang sebagai karaeng adalah lompok. Lompok ini adalah pewaris kerajaan dan yang berhak menjadi lompok adalah hanya keturunan langsung pendiri kerajaan. Karaeng pertama di kerajaan Bulukumba bernama Karaeng Lamak Juma, saudara sepupu Lompok Toka, lompok pertama di kerajaan Bulukumba. Di masa Lamak Juma menduduki jabatan karaeng, diperkirakan antara tahun 1400 sampai tahun 1500. Kerajaan Bulukumba mulai mengembangkan diri dan menjalin hubungan diplomatik maupun perdagangan dengan kerajaan lain. Apalagi Karaeng Lamak Juma memiliki kemampuan diplomasi dengan kerajaan sekitarnya. Setelah Lamak Juma wafat, dia digantikan anaknya sebagai karaeng kedua bernama Nyambeang Daengkope. Pengangkatannya sebagai karaeng kedua dilakukan Lompok Toka. Tidak ada catatan yang bisa dijadikan rujukan bagaimana Karaeng Nyambeang menjalankan tugasnya sebagai karaeng di kerajaan Bulukumba. Ketika Nyambeang Daengkope wafat, ia digantikan oleh anaknya bernama Geldi Daengparani. Lompok Toka melantiknya sebagai karaeng ketiga. Namun ketika Lompok Toka wafat, maka segera diangkat anaknya yang tertua bernama Bundu Daengparumpa sebagai lompok kedua. Lompok Bundu Daengparumpa masih berusia remaja dan belum punya pengalaman memimpin sehingga mengangkat kembali Geldi Daengparani sebagai karaeng keempat agar kerajaan Bulukumba bisa berjalan dengan baik. Setelah dianggap cukup lama, Geldi Daengparani sebagai karaeng di kerajaan Bulukumba mengundurkan diri dan digantikan anaknya Cirua Daengsilasa sebagai karaeng kelima yang dinilai bisa tetap membimbing Lompok Bundu yang masih muda. Di masa Karaeng Cirua Daengsilasa, kerajaan Bulukumba mengembangkan areal persawahan. Hutan-hutan belukar dibabat, kemudian dijadikan areal persawahan dan perkebunan. Setelah Karaeng Cirua Daengsilasa wafat, Lompok Bundu mengangkat Isaru yang merupakan bangsawan kerajaan Bone sebagai karaeng keenam. Isaru keturunan Arung Kajuara. Selama ini yang diangkat sebagai karaeng di kerajaan Bulukumba adalah keturunan dari Karaeng Lamak Juma. Dalam masa pemerintahan Karaeng Isaru, mulai disempurnakan kelompok-kelompok masyarakat yang diberi nama Galarang. Yang sebelumnya berjumlah 7 Galarang ditambah 3 Galarang sehingga menjadi 10 Galarang sesuai perkembangan wilayah kerajaan. Isaru meninggal setelah beberapa tahun menjadi karaeng. Ia wafat ketika melakukan kunjungan ke wilayah Kajang sehingga digelar Matin Roe Ri Balagana.
Beberapa tahun setelah Karaeng Isaru wafat, Lompok Bunduk yang sudah berusia senja mengundurkan diri sebagai Lompok. Ia kemudian mengangkat putranya bernama Abu Celak Mata sebagai Lompok ketiga. Selain sebagai Lompok, Abu Celak Mata juga melantik dirinya sebagai Karaeng ketujuh, karena saat itu jabatan Karaeng lowong dan belum ditemukan calon yang cocok. Di masa Karaeng Abu Celak Mata, Kerajaan Bulukumba membangun sistem pertahanan yang kuat dengan melatih ribuan orang menjadi Taubarani. Di bawah pimpinan Karaeng Abu Celak Mata, pasukan Taubarani ini sebagai bagian dari pasukan Kerajaan Goa berangkat ke Jawa membantu pemberontakan Trunojoyo di Jawa Timur melawan Kesultanan Mataram yang dibantu VOC. Dalam peperangan tersebut, Karaeng Abu Celak Mata tewas. Karaeng Abu Celak Mata yang juga sebagai Lompok digantikan anaknya Topak Daeng Masenge. Untuk membantu tugas-tugasnya, Lompok Topak Daeng Masenge kemudian mengangkat Basok Pesok Daeng Manakbah sebagai Karaeng ke-8. Karaeng Basok Pesok Daeng Manakbah adalah keturunan bangsawan dari Kerajaan Goa. Karaeng Basok Pesok Daeng Manakbah dikenal punya ilmu kebal terhadap senjata tajam, sehingga ia disegani dan berwibawa dalam menjalankan pemerintahan Kerajaan Bulukumba. Namun Karaeng Basok Pesok terbunuh dalam peperangan dengan Kerajaan Bira di wilayah Bira. Untuk mengisi kekosongan jabatan Karaeng di Kerajaan Bulukumba, maka Lompok Bejo Daeng Masenge berangkat ke ibu kota Kerajaan Bone menghadap Mangkau'e. Di hadapan Raja Bone, Lompok Bejo Daeng Masenge meminta diberikan seorang bangsawan Bone untuk diangkat sebagai Karaeng di Kerajaan Bulukumba. Namun permintaan itu tidak dipenuhi dan diminta Lompok Bejo Daeng Masenge mencari sendiri. Dalam perjalanan pulang, Lompok Bejo Daeng Masenge teringat bahwa ada adik Karaeng Isaru Matinroe Ribalagana bernama La Tenri Amparang dan menetap di Kajuara. La Tenri Amparang kemudian dibujuk dan akhirnya bersedia menjadi Karaeng di Kerajaan Bulukumba. Ketika dilantik menjadi Karaeng, nama La Tenri Amparang diganti menjadi Manyulei Daeng Banyara karena punya kisah yang kurang berkenan di mata Raja Bone. Karaeng Manyulei Daeng Banyara mempunyai putra bernama Bangkailong Daeng Parani, hasil perkawinannya dengan perempuan Daeng Anisi, warga Lompok Bejo Daeng Masenge. Bangkailong Daeng Parani ini memimpin para Taubarani di Kerajaan Bulukumba. Ia bersama pasukannya kemudian dikirim ke wilayah Segeri untuk membantu Kerajaan Bone melawan pemberontakan. Bangkailong Daeng Parani akhirnya gugur di sana sehingga digelar Matinroe Ri Segeri. Setelah Manyulei Daeng Banyara berhenti jadi Karaeng di Bulukumba, kemudian digantikan Inanna Karaengta Balua sebagai Karaeng ke-11. Inanna Karaengta Balua adalah putri salah seorang keluarga Lompok Bejo Daeng Masenge. Tidak lama setelah menjadi Karaeng di Kerajaan Bulukumba, Inanna Karaengta Balua dilamar Tenri Arung Maloloe, seorang bangsawan dari Kerajaan Tululimpoe Sinjai. Meskipun setelah menjadi seorang istri, Inanna Karaengta Balua tetap menjabat sebagai Karaeng di Kerajaan Bulukumba. Lama menjadi Karaeng, Inanna Karaengta Balua kemudian mengikuti suami ke Tululimpoe. Ia digantikan salah seorang anaknya bernama Mausu Daeng Mapacelak sebagai Karaeng ke-12. Di masa kekuasaan Karaeng Mausu Daeng Mapacelak di Kerajaan Bulukumba, Lompok Bejo Daeng Masenge meletakkan jabatan sebagai Lompok karena merasa sudah tua, sehingga digantikan putranya bernama Topak.
Lompok Topak kemudian mengukuhkan lagi jabatan Karaeng kepada Mausu Deng Mapacelak sebagai Karaeng ke-13. Setelah cukup lama Mausu Deng Mapacelak menjabat Karaeng di Kerajaan Bulukumba, diperkirakan antara tahun 1840 sampai 1857, ia akhirnya mengundurkan diri karena merasa sudah tua. Lompok Topak kemudian mengirim utusan ke Kerajaan Telu Limpoe agar diberikan seorang bangsawan Telu Limpoe menjadi Karaeng di Kerajaan Bulukumba. Pada saat itu, pemerintahan Kerajaan Federasi Telu Limpoe berada di Pengasingan dan dipusatkan di Bulu Poddo dan dipimpin Lama Karokda bergelar Basok Kalaka. Raja Bulo-Bulo sudah mengungsi ke wilayah Bone. Ibu kota kerajaan sudah dikuasai Kompeni Belanda. Utusan Kerajaan Bulukumba diterima Basok Kalaka. Permintaan itu kemudian dipenuhi Basok Kalaka dengan meminta adiknya Lama Ngade Demangolo yang biasa juga dipanggil I Mangadi untuk mengisi jabatan Karaeng di Kerajaan Bulukumba. Mangade Demangolo kemudian dilantik oleh Lompok Topak sebagai Karaeng ke-14 sekitar tahun 1857. Selama beberapa tahun Langade Demangolo, biasa pula dipanggil Langade Demangolo, menjadi Karaeng di Kerajaan Bulukumba. Kemudian terdengar Kerajaan Federasi Telu Limpoe jatuh ke tangan kolonial Belanda. Pada sekitar tahun 1860, Basok Kalaka dan sebagian pasukannya kemudian mengungsi ke Kerajaan Bulukumba dan diterima Karaeng Mangade Demangolo, kemudian diberi pemukiman di Kampung Cokbu atau kampung yang tersembunyi. Setelah sekitar 4 tahun menjadi Karaeng di Kerajaan Bulukumba, Mangade Demangolo kemudian diganti Parate Deng Mapata dan dilantik Lompok Topak sebagai Karaeng ke-15 sekitar tahun 1861. Mangade Demangolo kemudian pindah ke wilayah Kerajaan Bulo-Bulo Timur dan dijanji untuk diangkat sebagai regen karena Kerajaan Bulo-Bulo sudah pecah menjadi 2, Kerajaan Bulo-Bulo Barat dan Kerajaan Bulo-Bulo Timur. Di masa kekuasaan Karaeng Parate Deng Mapata, Kompeni Belanda sudah mulai masuk ke Kerajaan Bulukumba untuk melakukan pendataan dan mengontrol kebijakan kerajaan. Sesuai isi perjanjian Bungaya, Kerajaan Bulukumba masuk wilayah kekuasaan Kompeni Belanda sebagai penguasa atasan. Untuk itu setiap kelompok yang akan menunjuk kemudian melantik seseorang sebagai Karaeng di Kerajaan Bulukumba, terlebih dahulu harus disodorkan nama tersebut kepada Kompeni Belanda. Kalau disetujui, akan dibuatkan bisluit sebagai bukti pengakuan Kompeni Belanda. Sejak Kompeni Belanda mulai mengontrol pelantikan Karaeng sebagai Arung di Kerajaan Bulukumba, ada 8 Karaeng yang mendapat persetujuan Kompeni Belanda untuk dilantik sebagai Karaeng di Kerajaan Bulukumba. Bersambung di bagian kedua. Sekian.